Nggih, langsung mawon nggih, saya share screen-nya. Sampun muncul Bapak Ibu. Sampun. Sudah. Nggih. Langsung saya mulai nggih. Ini sebelumnya mohon izin untuk Bu Minah sama Bu Ratna saya menyampaikan presentasi saya nggih. Iya Bu, monggo. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan hasil pelatihan di Damba yang saya ikuti nggih. Jadi saya ikut kegiatan di Damba ini angkatan ke-12. Kelas yang saya ambil itu pemanfaatan whiteboard animation dalam pembelajaran ya. Jadi dijadikan media pembelajaran. Nah, kemudian mungkin untuk Bapak Ibu yang sebelumnya belum pernah mendengar atau masih asing dengan kata diseminasi, diseminasi sendiri itu ya gampangnya tuh kayak kita menyampaikan informasi yang kita dapat. Jadi suatu kegiatan di mana ada target atau sasarannya supaya nanti si targetnya itu bisa memperoleh informasi dan bisa memanfaatkan informasi tersebut. Nah, kemudian sekarang apa sih itu didamba? Nah, didamba sendiri itu sebenarnya merupakan kepanjangan dari diklat, daring, masif, dan terbuka. Dan ini tuh pelatihan yang diselenggarakan secara online dan bersifat terbuka. Ini bisa diikuti oleh seluruh guru, khususnya guru IPA yang ada di Indonesia, dengan cara mengakses web. Kemudian, nah ini untuk kegiatan di Damba itu sendiri diluncurkan oleh suatu lembaga, namanya Lembaga P4TK IPA. P4TK IPA itu merupakan kepanjangan dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan IPA. Nah, lembaga P4TK ini merupakan lembaga di bawah Kemdikbud. Kemudian, nah ini tujuan kegiatan diseminasi saya ini ada 4 ya. Yang pertama untuk mensosialisasikan materi pembelajaran, khususnya ini kan masih di masa pandemi. Yang kedua untuk mensosialisasikan di Damba yang diselenggarakan oleh P4TK IPA. Lalu mensosialisasikan media pembelajaran whiteboard animation. Dan yang terakhir untuk berbagi pengalaman pembelajaran di masa pandemi. Nah, di sini ada 3 strategi dalam pelaksanaan diseminasinya. Yang pertama, strategi yang saya gunakan itu menggunakan pendekatan komunikasi transaksional, artinya bersifat diskusi interaktif dan kooperatif melalui ini ya, Zoom, aplikasi Zoom. Lalu yang kedua, media yang digunakan adalah presentasi PowerPoint. Dan yang terakhir, metodenya diskusi tanya jawab. Dan melalui presentasi PowerPoint ini yang akan saya sampaikan ada 4 materi ya. Yang pertama nanti terkait program di Damba, lalu ada bagaimana sih proses untuk menjadi peserta program di Damba, lalu pemanfaatan whiteboard animation-nya itu sendiri. Di sini saya menggunakan aplikasi Powtoon dalam pembuatan media whiteboard animation-nya. Dan yang terakhir nanti akan saya sampaikan terkait pengalaman setelah menjadi peserta di Damba. Nah, ini alur pelaksanaan di Damba yang sudah saya ikuti. Jadi ada 9 alur, tapi saya akan menjelaskan secara singkat saja intinya. Jadi kemarin pada tanggal 10 Desember 2021, saya mendaftar di Damba ya, melalui website di Damba. Jadi sebelum saya mendaftar itu membuat akun terlebih dahulu. Jadi membuat akun, kemudian diregistrasi, barulah bisa masuk ke website di Dambanya, di website P4TK-nya.
Kemudian setelah daftar, nah nanti ada pengumuman dari pihak Didambanya. Kenapa kok ada pengumuman? Karena nanti di tiap kelasnya itu ada batas maksimal peserta yang mengikuti. Rata-rata satu kelasnya itu yang ikut ada 20 sampai 40 peserta. Jadi nanti ada yang lolos, ada yang nggak lolos. Nah, itu pengumumannya tanggal 12 Desember. Nah, kemudian pembukaannya itu tanggal 13 Desember secara daring, bisa diikuti melalui YouTube dan Zoom kemarin. Dan untuk kegiatan atau pelaksanaan di Dambanya itu dilaksanakan selama 12 hari. Cukup lama ya, 12 hari dari 13 Desember sampai 28 Desember. Dan sekarang saya tahap diseminasinya ini. Untuk tahap diseminasi itu mulai kemarin dari tanggal 29 Desember sampai besok yang terakhir 4 Januari. Itu untuk alurnya. Kemudian setelah alur, nah ini LMS-nya ya. Jadi ini aplikasi software-nya, membukanya lewat website ini. Jadi terpusat di website ini semua. Nah, ini di sini nampak nih Bapak Ibu ada beberapa sesi, ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Jadi dalam 3 sesi ini tuh nanti tiap sesinya ada capaiannya atau deadline yang dikerjakan. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya seperti ini. Nah, ini contoh untuk yang sesi 1. Jadi di tiap sesinya itu ada ketuntasan materi dan tugas. Di tiap sesinya itu ada pretest, ada post-test, dan juga ada penugasannya. Untuk penugasannya itu dimulai di sesi 2. Ini dapat dilihat, untuk sesi 2 ini ada 3 penugasan terkait penyusunan GBIM, JM, dan naskah media. Ya, ini untuk ketuntasan materi dan tugas di sesi 3. Untuk sesi 3 itu ada 2 penugasan, yaitu video tutorial, penguploadan video tutorial di YouTube saya, nanti bisa dicek ya. Video tutorial dan video media pembelajaran hasil yang sudah saya buat melalui aplikasi Powtoon. Nanti juga bisa dicek di YouTube saya. Dan itu untuk LMS-nya, kemudian ini untuk grup WhatsApp-nya. Jadi untuk di Damba ini, kan ada banyak kelas. Saya kan mengambil kelas yang pemanfaatan WBA atau Whiteboard Animation. Di tiap kelasnya itu ada grup WhatsApp-nya, jadi memang nggak terus semuanya, semua peserta ada ratusan itu tergabung di grup WhatsApp, kan kalau WhatsApp ada maksimalnya juga toh. Ini apa pesertanya ya. Nah, ini khusus grup yang saya ikuti di pemanfaatan Whiteboard Animation. Sebenarnya fasilitas yang disediakan oleh pihak di Damba tidak hanya grup WhatsApp, tapi juga ada pelaksanaan video conference yang dilakukan kemarin tanggal 18 Desember jam 1:30 siang. Jadi untuk grup WhatsApp-nya ini sendiri fungsinya untuk apa ya istilahnya, buat sharing, buat diskusi baik antar peserta satu dengan peserta yang lain, juga untuk peserta dan pembimbingnya. Nah, ini untuk penugasan di Damba, seperti yang tadi saya sebutkan, tadi kan ada 3 sesi nih. Nah, di tiap sesinya kan ada penugasan. Dari 3 sesi itu, totalnya ada 5 penugasan. Untuk tugas pertama itu penyusunan GBIM. GBIM itu apa? GBIM itu gambaran besar isi materi. Nah, kalau yang JM, penyusunan JM itu jabaran materi. Kemudian kalau JM-nya sudah ada, baru kita membuat naskah media atau storyline. Dan yang terakhir, baru kita menyusun video ini, media pembelajarannya, khususnya video ini ya, whiteboard animation-nya. Nah, ini untuk GBIM yang saya susun ya. Jadi untuk GBIM gambaran besar isi materinya ini tuh di dalamnya ada keterangan teks, kemudian ada
grafisnya, animasi, simulasi yang diberikan, audio, dan referensi. Contohnya, misal di opening, di pembukaan salam itu kan ada judul. Nah, saya menuliskan salam dan judul materinya. Dan nanti ada keterangan grafisnya itu teks ditulis oleh tangan yang bergerak. Nah, ini kan media pembelajaran whiteboard animation. Jadi, ciri khas dari whiteboard animation itu adanya tangan yang menulis di videonya nanti. Muncul semacam tangan seperti itu. Nah, kemudian ada keterangan simulasi atau tampilan interaktifnya, lalu audionya itu nanti bisa digabung antara suara narator, yaitu suaranya saya, dan adanya musik instrumen. Nanti tinggal disesuaikan ya volumenya, jangan sampai kok musiknya atau instrumennya itu lebih kenceng daripada suara naratornya. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk jabaran materinya. Jelas ini berisi tentang materi yang akan kita sampaikan di video pembelajarannya. Lalu ada naskah media. Nah, kalau naskah media ini, dia itu lebih detail. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu belum ada bayangan terkait aplikasi Powtoon, Powtoon itu hampir mirip seperti PowerPoint. Kalau PowerPoint kan juga ada slide-slide-nya. Nah, kalau mau menambah slide kan di add blank slide gitu kan. Nah, kalau Powtoon sama. Bedanya kalau nanti di Powtoon, slide-nya itu tuh bisa ditambah grafis yang beragam. Jadi ada animasinya, ada nanti bisa nggak cuma image, nggak cuma JPG atau PNG, tapi bisa berupa yang kayak kalau di WhatsApp itu yang bisa gerak-gerak itu apa ya namanya ya? GIF. Nah, GIF bisa yang formatnya itu GIF. Jadi nggak cuma JPG, PNG itu bisa. Nah, terus bisa ditambah suara narator berupa voice over dan musik instrumennya. Jadi kalau di naskah media ini keterangannya per slide ya. Di slide pertama saya menampilkan opening title. Teksnya materi dan perubahan, ada by Widya Fatmawati. Nah, narasi ini yang saya sampaikan, yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian-sekian gitu. Dan ada keterangan perkiraan durasinya. Di sini untuk slide pertama durasinya 16 detik di video pembelajaran saya. Nah, ini handouts atau keluaran dari pelatihan di Damba. Jadi yang pertama ada video tutorialnya, video tutorial dalam menggunakan aplikasi Powtoon, dan ada video pembelajaran. Nah, untuk video pembelajarannya ini, saya hanya bisa menghasilkan video berdurasi 3 menit, karena Powtoon ini kan aslinya aplikasi berbayar. Nah, saya menggunakan yang free. Nah, kalau free itu maksimal hanya bisa digunakan selama 3 hari, dan durasi maksimum videonya hanya 3 menit. Kalau kita pengen fitur-fitur yang lebih lengkap, durasi video yang lebih panjang, berarti kita harus berlangganan. Per bulannya berapa ya, saya agak lupa. Nah, ini dokumentasi atau tangkapan layar dalam keikutsertaan saya di Damba. Yang pertama ini, gambar pertama, ini ya, untuk login di LMS-nya. Yang kedua ini, nah ini yang gambar kedua itu aplikasi Powtoon-nya. Untuk membuat whiteboard animation tuh melalui aplikasi Powtoon ini. Nah, yang terakhir ini video yang sudah saya upload di YouTube. Ada 2 video. Nah, seperti itu. Sekian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, silahkan. Monggo Bapak Ibu. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Bu Cindy mungkin.
Nggih, Bu Widya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, paparannya sangat bermanfaat sekali mengenai whiteboard animasi. Nggih. Di sini yang mau saya tanyakan, tadi kan dijelaskan bahwa untuk aplikasi ini, untuk media ini kan tadi durasinya kan 3 menit ya, karena free gitu. Nah, kira-kira untuk whiteboard animation ini sendiri itu bisa nggak kalau menjadi media pembelajaran yang interaktif begitu, Bu Widya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Cindy atas pertanyaannya. Ya Bu Cindy, betul, ini kan memang video yang dihasilkan hanya 3 menit ya. Dan sebenarnya dengan video 3 menit itu pun ya, kalau dibilang materi yang disampaikan bisa lengkap, kurang. Jadi mau nggak mau, kalau misal mau ada materi yang lebih banyak, kita harus berlangganan. Nah, kalau setahu saya, ketika video itu dijadikan media pembelajaran itu, kalau dikatakan interaktif, mboten saged nggih Bu, karena setahu saya kalau interaktif itu harus 2 arah. Jadi kalau video kan searah, siswa hanya melihat video. Nah, itu kan searah, berarti tidak interaktif. Cuman dengan melalui media whiteboard animation ini, si siswa jadi bisa menambah motivasinya, bisa lebih tertarik gitu. Jadi kalau membuat terus yuk menjadi pembelajaran interaktif, kalau menurut saya tidak, karena hanya satu arah. Seperti itu, Bu Cindy. Oke, terima kasih Bu Widya. Berarti untuk menurut Bu Widya, whiteboard animation ini masih tergolong kurang interaktif nih untuk terkait media pembelajaran. Kemudian ada nggak sih untuk info terkait untuk yang berbayar itu kira-kira berapa ya Mbak? Bu. Soalnya kan misalnya misalnya kan sekolah gitu, terus kita mengajukan ke sekolah bahwasanya kita butuh nih aplikasi ini untuk membuat media pembelajaran. Nah, otomatis kan kita harus konfirmasi kira-kira biayanya yang dibutuhkan untuk kita bisa mengakses secara secara penuh gitu kan, gitu. Seperti itu Bu. Adakah informasi untuk itu? Oke, ini kalau saya cek di websitenya ini, kan ini masa free saya sudah habis karena sudah lewat 3 hari. Untuk berlangganan pro itu yang harus dibayarkan tiap bulannya $19. Berarti berapa kalau dirupiahkan ya? $19 itu, nah itu $19 yaitu kalau yang pro. Jadi ada 2 pilihan, ada pro sama pro plus. Kalau yang pro aja itu $19. Kalau yang pro plus itu $59 per bulannya. Gitu Widya. Untuk terkait ini, kalau misalnya kita mengakses webnya itu kita butuh login nggak ya Bu? Oh, login yang ini, Pautunya, web yang Pautunya. Oh, ya. Kalau kita mau login di website Pautunya, ya bisa melalui email Gmail kita. Langsung nanti otomatis langsung login kalau pakai Gmail. Gitu. Simple kok, nggak ribet kalau mau login. Baik, terima kasih Bu Widya, sangat bermanfaat sekali. Ya, sama-sama di sini. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Siapa? Mungkin mau tanya siapa? Saya mau tanya Bu. Oh ya, Pak Erli, monggo Pak. Jangan yang susah-susah loh Pak, nanti saya nggak bisa jawab. Nggak Bu, gampang kok Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan. Nah, sebenarnya tadi penjelasan mengenai
media pembelajaran whiteboard animation itu sangat Iya. bagus gitu untuk diterapkan pada daring seperti ini. Nah, saya tertarik untuk menerapkan itu dalam pembelajaran, tapi saya juga ingin tanya Bu, untuk kelebihan dan juga kekurangan dari penerapan whiteboard animation itu seperti apa gitu? Misalkan diterapkan dalam pembelajaran daring seperti itu. Terima kasih. Oh ya, sama-sama Pak Erli. Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk kelebihan dari WBA, saya menyingkatnya WBA, Whiteboard Animation. Untuk kelebihan dari WBA itu sendiri jelas bisa menambah motivasi siswa, itu yang pertama. Nah, walaupun tadi pembelajaran belum bisa digolongkan interaktif, tapi kan bisa menjadi menarik karena menggunakan media pembelajaran whiteboard animation. Nah, untuk kelemahannya atau kekurangannya di sini tuh susah diaplikasikan untuk materi matematika, fisika yang banyak angkanya itu susah. Lebih mudah untuk yang materi teori. Nah, itu. Dan kekurangan keduanya yaitu kalau masa aktif free-nya udah habis, nah kita harus berlangganan dan berlangganannya itu cukup mahal, seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Deg-degan aku. Mbak Sita mau tanya enggak? Bu Sita. Sebenarnya tadi udah mau bertanya, tapi sudah terwakilkan oleh Pak Erli Oh iya, pertanyaannya. baik Bu Sita. Siap. Ini nih, share screen itu bisa buatnya nge-share YouTube nggak toh? Saya kok kurang paham nih. Maksudnya saya mau nyoba nampilin ini videonya saya, maksudnya biar ada. Oh ini toh whiteboard animation tuh kayak gini. Bisa nggak toh kalau di share screen tuh? Saya nggak tahu. Bisa nggak Pak Erli? Dicoba aja Bu. Maksudnya toko di Oke, apa ya? kita coba saya. Klik-klik. Muncul mboten nggih Bapak Ibu ini? Muncul. Oh ya. Nah ini tadi ya yang keterangan berlangganan untuk aplikasi Powtoon. Ini yang Pro, ini yang Pro Plus. Nah ini halaman utama untuk website Powtoon, powtoon.com. Nah nanti langsung di create, klik blank. Nah nanti langsung dibuat. Nah untuk video yang saya hasilkan nanti, nah ini hanya 3 menit saja. Itu sebenarnya ada suaranya ya Bu Widya? Ya, oh nggak kedengeran ya suaranya ya? Enggak ada suaranya. Oh gitu ya. Ya udah nanti bisa dilihat aja ya di YouTube saya, sekalian di like, subscribe gitu. Mungkin ini Bu, Apa? dikirimkan linknya di chat di sini. Oh iya, siap. Nanti biar teman-teman bisa buka sendiri. Oke. Bu Widya, itu akhirnya nanti memang harus diupload lewat YouTube. Iya, betul. Harus diupload lewat YouTube. Nah, tapi ini yang pertanyaan saya, entah ya kalau yang pembuatan WBA di angkatan ini
mungkin karena free ya, dia nggak bisa langsung diekspor di YouTube. Tapi kalau angkatan sebelumnya itu bisa. Nah, makanya ini saya rekam pakai iSpring ini. Baru saya upload. Makanya kualitasnya nggak bisa yang 1080p, nggak bisa HD maksimal 720p ini. Nah, gitu. Saya share saja ya, nanti dibuka piyambak linknya. Oke, siap. Iya. Oke, Bapak Ibu. Oke. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan ya? Atau masih ada? Sudah cukup, Bu. Siap. Oke. Sudah lumayan Ya. jelas, Bu, dan Oke. menarik. Amin. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya. Baik, sebelumnya saya akhiri dulu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu, sudah berkenan mengikuti diseminasi saya ini. Semoga informasi yang didapatkan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan untuk pembelajaran kedepannya. Dan mohon maaf malam-malam sudah mengganggu waktu Bapak Ibu. Semoga barokah ya. Semoga dibalas oleh Allah kebaikan. Karena tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Bu Ratna, Bu Syafa, Bu Sita, Pak Erli, Bu Cindy, Bu Siti Aminah, Pak Arif Nurrohman, Bu Nia yang dari Pekalongan, dan Bu Setiawati. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widya. Sama-sama. Terima kasih, Bu Widya. Sukses, Bu Widya. Iya. Izin live nggih, Bu Widya. Oke, monggo, monggo. Syafa, makasih lo ya.